Perkenalkan, nama saya Maria Dinda Mutiara Putri dengan NIM 22C10059, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan kembali sedikit tentang apa materi yang telah Bapak Gregorius berikan. Damai dan sejahtera. Damai itu di mana suatu organisasi ataupun masyarakat, bahkan negara, saling hidup bersebelahan dan juga saling menjaga kepentingan bersama untuk sebuah kemajuan yang akan datang ke depannya. Hampir semua masyarakat, bahkan negara setuju untuk damai, bahkan semua orang lebih cenderung memilih hidup damai dibandingkan memiliki banyak musuh. Kenapa? Karena damai membuat kita mengerti untuk hidup saling membutuhkan dan saling menjaga. Damai memiliki satu tujuan hidup, maupun di masyarakat, bahkan negara, yaitu pencapaian kesejahteraan hidup antar manusia bahkan negara. Sejahtera itu apa sih? Sejahtera itu banyak negara yang memiliki penduduk yang sejahtera, namun banyak juga negara yang tidak sejahtera. Bagaimana kita bisa membandingkannya atau tahu bahwa negara itu telah sejahtera ataupun tidak? Menurut pendapat saya, sejahtera bisa dilihat oleh apa saja kebutuhan masyarakat dan kenapa masyarakat membutuhkan itu. Biasanya sangat gampang menilai sebuah negara itu sejahtera atau tidak, tinggal kita lihat dari segi ekonomi negara tersebut, banyaknya keluhan dari masyarakat tentang harga pokok makanan ataupun subsidi bensin dan lain-lain. Itu sangat berpengaruh untuk sebuah kesejahteraan masyarakat. Dan biasanya kesejahteraan seseorang atau masyarakat sebuah negara bisa kita lihat melalui aspek di bawah ini. 1. Memiliki keadaan yang baik seperti sehat, makmur, luhur, dan mampu. Yang kedua, memiliki keuntungan benda dari aset, fasilitas, dan investasi untuk kedepannya. Yang ketiga, jangkauan sosial antara sesama masyarakat. Yang keempat, uang yang bisa membantu sesama dan diri sendiri. Jadi, secara umum kita bisa menyimpulkan damai sejahtera adalah situasi kondisi positif, membahagiakan setiap insan manusia individual maupun komunal, apapun suku, agama, marga, negara, bangsa, sosial status yang ia miliki sejak lahir. Dan sekarang masih banyak terjadi di dunia ini kejahatan genosida, pembantaian massal di berbagai negara dengan alasan perebutan kekuasaan, seperti contoh pembantaian Nanji, Khmer Merah, pembantaian G30 SPKI, Holocaust, Holodomor. Kenapa sih terjadinya pembantaian massal ataupun genosida? Menurut pendapat saya, pembantaian massal terjadi karena kepentingan politik para petinggi-petinggi yang bermain, sedangkan yang mati dengan sia-sia bahkan tidak tahu apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka pertaruhkan sampai mati. Biasanya kekuasaan adalah alasan nomor 1 pembantaian. Terjadi karena apa? Karena semua orang sangat haus akan kekuasaan yang ada di depan mata. Oleh karena itu, pentingnya kita tahu arti dari damai sejahtera. Walaupun damai sejahtera setiap orang memang berbeda-beda. Ada yang merasa damai sejahtera jika memiliki harta yang sangat banyak, tapi ada juga yang merasa damai sejahtera dengan cara bisa makan untuk sehari-hari. Oleh karena itu, walaupun damai sejahtera, setiap orang beda-beda. Tetapi satu hal yang penting, yaitu hidup berdampingan tanpa memikirkan ras ataupun agama, yang ada dengan cara hidup berdampingan, saling membantu antar sesama. Itulah makna damai sejahtera untuk sebuah negara yang ada. Tidak masalah berbeda pendapat, berbeda golongan, tetapi percaya dan yakin kepada satu sama lain tanpa melihat apapun itu agar terciptanya damai dan ketulusan. Dan menurut saya, kutipan Alkitab yang bisa diambil yaitu damai sejahtera itu hak dan sekaligus tanggung jawab setiap orang yang mengikuti jejak atau ajaran Yesus. Saya mengambil kutipan pada Amsal 3 ayat 1-2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara
perintahku agar panjang umurmu dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Dan untuk keseharian saya biasanya bangun pagi, mengucap syukur, doa, lalu saya merapikan kasur saya. Kadang saya sarapan, kadang enggak karena mepet sama jam kuliah. Setelah itu saya bisa sampai sore, bisa cuman sejam 2 jam, nanti pulang ke kos. Terus saya pulang ke kos, mandi, makan, terus kerjain tugas-tugas yang belum dikerjakan, lalu istirahat. Dan biasanya jika ada waktu luang lebih, saya bisa nonton film, jika tidak saya tidur. Sekian dari saya, terima kasih.